Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiharti Ifta Juniati dari kelas D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul Clipping Anti Korupsi. Clipping ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes Lendra Yuspi JGSil SMI. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu perlakuan pengambilan hak milik yang bukan milik kita tanpa persetujuan dari masing-masing pihak. Korupsi atau rasuah, bahasa Latin corruptio, dari kata corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, mengoyok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, tetapi bukan semuanya, adalah 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan. 2. Penggelapan dalam jabatan. 3. Pemerasan dalam jabatan. 4. Ikut serta pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan kelima, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi. 1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. 2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari penandaan politik yang normal. 4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. 5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. 6. Lemahnya ketertiban hukum. 7. Lemahnya profesi hukum. 8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Adapun 10 area rawan korupsi itu meliputi 1. Sektor pengadaan barang dan jasa. 2. Sektor keuangan dan perbankan. 3. Sektor pajak. 4. Sektor bea cukai. 5. Sektor BUMN atau BUMD. 6. Sektor pendapatan atau penerimaan negara. 7. Sektor penggunaan APBN atau APBD. 8. Sektor aset atau barang milik negara atau daerah. 9. Sektor pelayanan umum. 10. Sektor instansi atau lembaga dengan alokasi anggaran besar. Ciri-ciri korupsi diantaranya: 1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. 2. Penipuan terhadap badan pemerintah. 3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. 4. Dilakukan dengan rahasia. 5. Melibatkan lebih dari satu orang. 6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama. 7. Terpusatnya kegiatan pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti. 8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum.
Kesembilan, menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Selanjutnya, strategi KPK dalam pengentasan korupsi di Indonesia. Ada 3 pendekatan pemberantasan korupsi yang merupakan core business KPK dalam pemberantasan korupsi dan dilaksanakan secara holistik, integral, sistematik, sustainable. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat yang menyasar pada 3 sasaran, antara lain 1. Jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK, SD hingga perguruan tinggi. 2. Penyelenggara negara dan partai politik. 3. Badan usaha milik negara, BUMN atau BUMD dan swasta. Pendekatan ini akan mempengaruhi mindset dan kultur set segenap elemen dan anak bangsa dari perilaku koruptif, sehingga tidak berpikir apalagi berkeinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah pendekatan pencegahan. Sasarannya untuk menghilangkan peluang dan kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi dengan merasuk pada perbaikan, penyempurnaan, dan penguatan sistem. Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan dan perbaikan sistem. Dan yang ketiga adalah pendekatan penindakan, di mana penegakan hukum yang tegas dan efektif dapat menimbulkan kesadaran untuk taat patuh pada hukum, bukan hanya sekedar membuat rasa takut akan sanksi yang berat. Jika hanya sekedar menimbulkan rasa takut, maka para koruptor lainnya akan melakukan inovasi dan berkreasi untuk menemukan cara-cara modus operandi baru agar tidak terungkap dan tertangkap. 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian negara fantastis. Penanganan korupsi di Indonesia kian hari menunjukkan arah perubahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak didirikan pada tahun 2002. Beberapa kasus besar pun sukses dibongkar. Bahkan yang lebih mencengangkannya lagi, ada beberapa kasus yang tercatat banyak merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Kira-kira kasus apa saja ya yang berhasil memecahkan rekor dengan nilai kerugian terbesar? 1. Kota Waringin Timur. KPK resmi menetapkan Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, sebagai tersangka atas kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP di daerah itu. Dalam kasus ini, negara tercatat mengalami kerugian hingga 5,8 triliun rupiah dan 711.000 dolar Amerika Serikat. Supian yang juga kader PDIP ini diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dalam pemberian IUP kepada 3 perusahaan, yakni PT Fajar Mentaya Abadi atau PT FMA, PT Billy Indonesia atau PT BI, dan PT Aires Iron Mining atau PT AIM pada periode tahun 2010 sampai 2015. 2. Kasus BLBI. Kasus korupsi bantuan likuiditas NAK Indonesia atau BLBI yang telah bergulir sejak lebih dari 1 dasawarsa ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di tanah air. Hingga kini, kasus yang membelit sejumlah petinggi negara dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL, namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus mengungkap korupsi ini mencapai 3,7 triliun rupiah. 3. Kasus IKTP. Kasus pengadaan IKTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto ini telah bergulir sejak tahun 2011 dengan total kerugian negara mencapai
2, triliun rupiah. Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah pengusaha Madeo-Oka Masagung, keponakan Setia Novanto yakni Irvanto Hendra Pambudi, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, pengusaha Andi Naragong, mantan Ketua Umum Golkar Setia Novanto, anggota DPR Markus Nari, dan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. 4. Proyek Hambalang. Kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional P3SON di Hambalang juga tercatat menjadi salah satu kasus korupsi besar yang pernah ada. Nilai kerugiannya mencapai 706 miliar rupiah. Pembangunan proyek Hambalang ini direncanakan dibangun sejak masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dengan menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah. Proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun ini mangkrak hingga akhirnya aliran dana korupsi terendus KPK. Aliran dana proyek ini masuk ke kantong beberapa pejabat, diantaranya mantan Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud, anggota DPR Angelina Sondakh. 5. Soeharto. Mantan Presiden kedua Soeharto disebut-sebut telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Kekayaan negara yang diduga telah dicuri oleh Soeharto berkisar antara 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 190 triliun rupiah. Lembaga internasional yang memerangi korupsi, yakni Transparency International, merilis bahwa Soeharto menjadi salah seorang tokoh paling korup di dunia. Diperkirakan masih ada banyak sumber pemasukan keluarga Soeharto dari hasil perusahaan swasta dan kebijakan yang ia buat untuk memperkaya diri. Peneliti ICW Emerson Yunto meminta agar pemerintah dapat segera mengusut tuntas kasus korupsi terbesar ini, sebab penyelesaian kasus ini merupakan mandat reformasi. Dampak-dampak korupsi. Korupsi memiliki pengaruh yang negatif bagi suatu negara. Akibat dari tindak korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara. Berikut dampak dari korupsi. 1. Dampak terhadap ekonomi, yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Turunnya produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa. 4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. 5. Meningkatnya hutang negara. 2. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat. 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. 2. Lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat. 3. Akses bagi masyarakat yang sangat terbatas. 4. Bertambahnya angka kriminalitas. 3. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Penyebab dari runtuhnya otoritas pemerintahan yakni 1. Matinya etika sosial politik. 2. Tidak berlakunya peraturan dan perundang-undangan. 4. Dampak terhadap politik dan demokrasi. 1. Munculnya kepemimpinan yang korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. 3. Menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. 4. Hancurnya kedaulatan rakyat. 5. Dampak terhadap penegak hukum. Korupsi terhadap penegak hukum dapat melemahkan suatu pemerintahan. Bahwasanya setiap pejabat atau pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam membangun suatu negara. Apabila pejabat sudah melalaikan kewajibannya, maka yang akan terjadi yakni 1. Fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. 2. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Lemahnya alutsista atau senjata dan SDM atau sumber daya manusia. 2. Lemahnya garis batas negara.
3. Menguatnya kekerasan dalam masyarakat. 7. Dampak terhadap lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat menyebabkan 1. Menurunnya kualitas lingkungan. 2. Menurunnya kualitas hidup. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan pengertian dari korupsi itu sendiri, contoh kasus hukum di atas menunjukkan betapa lemahnya moral politisi kita, yang mana mereka seharusnya menjadi contoh masyarakat untuk menghilangkan budaya korupsi di Indonesia. Justru mereka yang melakukan hal yang sangat bejat tersebut. Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap upaya untuk pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Ketika kita sebagai mahasiswa memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi, naik atau berkiprah dalam pemerintahan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor. Tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahkan dihapuskan karena ada kesadaran dalam diri kita sebagai mahasiswa untuk turut memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi. Keterlibatan kita sebagai mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah besar, yaitu di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan tingkat lokal, serta di tingkat nasional. Kita dalam gerakan memberantas korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampus. Sedangkan keterlibatan kita dalam lingkungan masyarakat terkait dengan status kita sebagai mahasiswa, yaitu kita sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lain. Belajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian dari perubahan. Kita sebagai mahasiswa adalah aset terbesar bangsa ini untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Kalau bukan kita yang akan turut serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaga pemerintahan saja belumlah cukup. Kita mulai dari pribadi kita sendiri untuk tidak menanamkan budaya korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat. Artinya, keadilan dan kesejahteraan masyarakat sangat terancam dengan adanya tindak pidana korupsi ini. Inilah beberapa referensi yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas clipping anti korupsi ini. Di antaranya, 1. www.kompasiana.com, 2. www.wikipedia.com, ketiga www.suara.com, dan yang keempat www.indonesia.com. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.